Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-278 dengan judul Keadaan Game. Langsung ke dalam alurnya. Anda menetapkan hukum, jadi bagaimana jika saya masuk? Perasaan ilahi Wang Lin telah menyebar dan mengumpulkan beberapa petunjuk dari planet ini. Hukum di sini sangat mungkin seperti catur, untuk memisahkan sebagian dari indera ketuhanan seseorang menjadi prajurit di bawah dan menggunakan tubuh manusia untuk menghadapi pembantaian jutaan tentara ini. Kultivasi mereka akan benar-benar ditekan dan tidak mungkin digunakan. Jenderal Macan Putih menjadi seorang jenderal, dan orang dari planet 5 elemen menjadi seorang prajurit. Itulah keuntungan yang menurut Jenderal Macan Putih dia miliki. 300 dunia yang hancur tidak dapat menyegel garis keturunan, tetapi jika difokuskan hanya pada 2 atau 3 orang, itu dapat menekan garis keturunan mereka. Jika garis keturunan ditekan, tidak perlu membicarakan kultivasi. Jenderal Macan Putih tidak hanya makhluk surgawi tetapi juga memiliki tubuh yang kuat. Meskipun garis keturunan celestialnya ditekan, tubuhnya masih kuat. Meskipun penindasan mempengaruhi tubuhnya, itu masih cukup kuat baginya untuk menjadi seorang jenderal. Adapun orang dari planet 5 elemen, dia tidak mengolah tubuhnya dan seperti seorang sarjana. Hasilnya, perbedaan antara seorang jenderal dan seorang prajurit muncul. Petik 2. Wang Lin menyipitkan matanya, yang bersinar dengan kebijaksanaan. Hukum tempat ini menekan kultivasi, dan Jenderal Macan Putih adalah seorang dewa. Ketika dia melihat saya menggunakan busur Li Guang, dia seharusnya menyimpulkan bahwa saya tidak memiliki garis keturunan surgawi. Alasan aku bisa menggunakan busur Li Guang adalah karena darah dari tubuh surgawi abadi. Sebagai seseorang tanpa garis keturunan surgawi, kultivasi saya bisa sepenuhnya ditekan. Bahkan perasaan ilahi yang saya pisahkan hanya akan menjadi seperti seorang prajurit biasa. Namun, bagi mereka, dengan garis keturunan mereka, mereka masih bisa menunjukkan kekuatan. Ini adalah keuntungan yang dia pikir dia miliki. Juga, karena dia mengira aku tidak memiliki garis keturunan surgawi, dia tidak berpikir itu akan meningkatkan beban dunia untuk menekan orang lain dengan garis keturunan itu. Mungkin dia mengira aku memiliki warisan Dao kuno dan tubuh dewa kuno, tapi dia tidak tahu bahwa aku telah mendapatkan garis keturunan Dao kuno. Meskipun garis keturunan saya akan ditekan, berkat kultivasi saya, tidak hanya saya tidak akan lebih lemah dari Jenderal Macan Putih, saya akan menjadi lebih kuat. Wang Lin dengan tegas mengambil langkah maju. Dengan satu langkah, dia memasuki dunia dan gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia yang hancur. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang kuat masuk seolah-olah itu akan menghancurkan dunia dan melemahkan hukum yang ditetapkan oleh Jenderal Macan Putih. Seperti yang diharapkan Wang Lin, dengan seluruh dunia menekan 2 orang, penindasan akan efektif sekitar 90%. Namun, jika orang ketiga dengan garis keturunan masuk, efek penindasan bisa menyebar dan dikurangi. Saat Wang Lin memasuki dunia, pria paruhbaya dari planet Five Elements merasakan tekanan pada garis keturunannya melemah. Pada saat yang sama, prajurit yang dibentuk oleh indera ilahi di bawah bersinar terang. Cahaya keemasan ini sangat redup, tetapi membuat prajurit itu menjadi bersemangat. Bahkan tombak di tangannya sepertinya menjadi lebih tajam. Tentara musuh yang datang langsung dibunuh olehnya. Ekspresi Jenderal Macan Putih berubah dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Seperti yang dipikirkan Wang Lin, dia tidak mengira Wang Lin memiliki kekuatan garis keturunan. Namun, perubahan hukum di sini menyebabkan pikirannya bergetar. Dia memiliki kekuatan garis keturunan. Tidak mungkin, saya pasti tidak merasakan darah surgawi darinya. Bahkan jika dia punya, itu menyatu dengan busur Li Guang. Petik 2.
Tubuh Wang Lin memasuki dunia yang hancur, terdistorsi, dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit di atas planet ketiga. Dia membentuk segitiga dengan Jenderal Macan Putih dan orang dari planet 5 elemen. Saat Wang Lin tiba, sebagian dari indera ketuhanannya lepas dari kendalinya dan terbang menuju planet ini. Itu menyatu dengan seorang prajurit di sisi berlawanan dari Jenderal Macan Putih. Prajurit ini memegang pedang dan menebas musuh, tetapi dia tidak menyadari bahwa Jenderal Macan Putih sedang menyerangnya dengan kuda. Jenderal Macan Putih meraung dan melemparkan tombaknya ke akal ilahi prajurit yang telah menyatu dengan Wang Lin. Prajurit ini berhenti sejenak ketika akal ilahi Wang Lin masuk. Matanya bersinar dan rambutnya memutih. Wajahnya menjadi buram dan berubah menjadi wajah Wang Lin. Dia tiba-tiba berbalik dan menebas pedangnya dengan raungan. Bilahnya bertabrakan dengan tombak yang masuk. Tombak itu dipotong setengah oleh Wang Lin dan terbang melewatinya, menembus tentara musuh di belakangnya. Setelah membelah tombak, prajurit yang disatukan Wang Lin itu mendongak. Dia menatap jenderal di atas kuda putih di kejauhan. Pada saat ini, tubuh asli Wang Lin sudah duduk di langit. Ada seringai di wajahnya. Hukum di sini seperti catur, dan papan catur adalah pertarungan antara dua pasukan. Adapun bidak catur, mereka adalah prajurit atau jenderal yang akan dibentuk oleh indera ilahi mereka. Ekspresi Jenderal Macan Putih suram saat dia melihat Wang Lin. Dia memejamkan mata dan fokus pada jenderal yang dibentuk oleh indera keilahiannya. Mata jenderal lapis baja putih itu dipenuhi dengan dingin. Dia menunjuk Wang Lin di kejauhan dan gas hitam muncul. Gas hitam berubah menjadi 10 tentara lapis baja hitam dan bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin tertawa. Di medan perang ini, suara pembantaian memenuhi dunia. Jeritan, raungan, dan semua variasi suara ini bercampur menjadi musik paling spektakuler di dunia ini. Di hadapan musik ini, darah seseorang akan mendidih. Wang Lin menambahkan darah ke pedang ini dan menyerang ke depan. Dia mengenakan baju besi seorang prajurit biasa, tetapi saat dia bergerak maju, dia menebas tentara musuh dengan satu serangan. Setiap kali dia membunuh seseorang, mereka akan berubah menjadi untaian gas yang akan memasuki Wang Lin. Perlahan, dia dikelilingi oleh kumpulan gas hitam, membuatnya terlihat seperti dewa yang jahat. Wang Lin tahu bahwa semua prajurit di sini palsu, diciptakan oleh hukum yang telah ditetapkan Jenderal Macan Putih. Mereka semua adalah bagian dari papan catur untuk permainan catur di antara mereka bertiga. Bunuh, bunuh, bunuh. Wang Lin menyerbu ke depan, mencengkeram pedang besi, dan menyapu tentara yang datang ke arahnya. Wang Lin meraung dan melompat ke udara di atas kepala seseorang. Dia menggunakan kekuatan turun untuk menghancurkan pedang itu pada prajurit lapis baja hitam pertama. Prajurit lapis baja hitam itu ketakutan dan melihat ke atas. Di matanya, bulan darah tergantung di belakang Wang Lin, dan Wang Lin telah menggantikan bulan darah. Prajurit lapis baja hitam dengan cepat mengangkat perisai di tangannya untuk memblokir pedang mengerikan milik Wang Lin. Pedang itu berkilat dan teriakan sengsara menggema. Ini menyebabkan semua orang di sekitar terkejut dan melihat-lihat. Pedang Wang Lin turun dan memotong perisai, menyebabkannya roboh. Kemudian pedang Wang Lin memotong prajurit lapis baja hitam itu menjadi dua. Sejumlah besar gas hitam berasal dari prajurit lapis baja hitam dan berkumpul di sekitar Wang Lin. Setelah membunuh 100 orang dan salah satu prajurit lapis baja hitam yang diciptakan oleh Jenderal Macan Putih, gas hitam di sekitar Wang Lin sangat mengerikan. Pada saat inilah suara berderak terdengar. Gas hitam di sekitar Wang Lin mengembun untuk membentuk satu set baju besi hitam. Berbeda dengan rambut putih Wang Lin, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Bilah di tangannya juga menjadi hitam dan sedikit lebih panjang, seperti bulan sabit.
Wang Lin mengangkat pedangnya dan tertawa. Mengenakan baju besi hitamnya, dia menyerang ke depan, mengayunkan pedangnya, membunuh semakin banyak. Dalam setengah dupa waktu, 10 tentara lapis baja hitam semuanya dibunuh oleh Wang Lin. Setelah membunuh 10 orang ini, baju besi Wang Lin hampir membungkus seluruh tubuhnya, dia hanya kehilangan satu helm. Dia tampak sangat kuat di antara kelompok tentara. Pria paruh baya dari planet Five Elements mampu membunuh beberapa orang setelah mengelilingi dirinya dalam cahaya keemasan. Cahaya keemasan menutupi tubuhnya untuk membentuk baju besi emas, kecuali baju besi itu sangat sederhana dan tidak bisa dibandingkan dengan baju besi Wang Lin sama sekali. Ini menyebabkan Jenderal Macan Putih di langit membuka matanya dan terlihat sangat suram. Pembuluh darah di wajahnya bermunculan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia memusatkan perhatian kembali pada jenderal yang telah dibentuk akal ilahinya, dan tombak lain muncul. Dia mundur untuk mendapatkan jarak dari Wang Lin. Tapi bagaimana Wang Lin bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Wang Lin mengerti bahwa waktunya singkat, dia harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Melihat retret umum lapis baja putih, Wang Lin meraung dan pedangnya menghantam tanah. Dia meminjam kekuatan untuk melompat ke udara dan menginjak kepala tentara saat dia mengejar jenderal lapis baja putih itu. Setiap langkah menyebabkan orang yang dia injak berubah menjadi gas hitam yang mengelilinginya. Setelah dia mengambil 100 langkah, gas hitam di sekitarnya mengembun dan suara jeritan kuda terdengar. Seekor kuda hitam terbentuk dan Wang Lin menunggang kudanya maju seperti badai. Tidak ada yang masih hidup saat dia menyerang ke depan. Dia menyerang jenderal lapis baja putih. Ekspresi jenderal lapis baja putih yang mundur itu berubah drastis. Dia menatap Wang Lin yang mendekati kuda hitam itu dan mengepalkan tombak di tangannya lebih erat lagi. Pada saat ini, di dunia lain yang hancur, Taois 7 warna itu suram. Dia telah melewati hampir 100 dunia dan masih belum menemukan Wang Lin. Dia dengan cemas membuat lubang di ruang angkasa dan berjalan melewatinya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia telah merasakan aura Wang Lin. Meskipun arwah ini tidak ada di dunia ini, itu bukanlah pertanian. Dia merobek lubang lain dan masuk, menutup. Saya merasa dia tidak jauh. Taois 7 warna dipenuhi dengan kegembiraan. Episode ke-279, dengan judul Menunggu Pedang, langsung ke dalam alurnya. Pada saat ini, Jenderal Lapis Baja Putih tidak bisa lagi mundur. Ini bukanlah pertempuran nyata di mana seseorang bisa mundur, tetapi permainan catur di mana dua pasukan bertempur. Dalam pertempuran, jika jenderal mundur, moral pasukan akan menurun. Wang Lin menyerangnya dengan momentum yang kuat, membuatnya tidak mungkin untuk terus mundur. Jika dia mundur, itu berarti dia takut pada Wang Lin. Jika dia mundur, dia mungkin tidak akan pernah menang. Bagaimanapun, semakin banyak Wang Lin membunuh, semakin kuat dia jadinya. Meskipun dia bisa membunuh juga, jika dia mundur sekarang, dia tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin dalam hal momentum. Membunuh. Jenderal Lapis Baja Putih itu meraung. Kuda putih di bawahnya menyerang Wang Lin. Di bagian timur dari medan perang yang tak ada habisnya, badai hitam dan putih yang dipisahkan oleh 10.000 kaki saling mendekat. Kedua badai itu membantai di sepanjang jalan untuk mendapatkan keuntungan terbesar bagi diri mereka sendiri. Jeritan sengsara bergema dan tak terhitung jumlahnya meninggal. Badai hitam dan putih semakin dekat. Jenderal Macan Putih di langit terkejut dan ekspresinya menjadi terdistorsi. Pikirannya bergema pada Jenderal Lapis Baja Putih, dan seekor harimau putih buram muncul di belakang Jenderal Lapis Baja Putih. Harimau ini mengaum pada Wang Lin. Bahkan kuda putih di bawah sang jenderal tampak berubah menjadi harimau putih.
Ia mengeluarkan suara gemuruh saat ia berlari kencang. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh gas hitam yang menyelimuti kuda hitam dan seluruh tubuhnya. Rambut putihnya berkibar dan bilah hitam di tangannya tampak seperti pisau tukang daging. Darah segar menetes dari ujung bilahnya. Jadi bagaimana jika kamu adalah harimau? Hari ini, saya akan menyembelih harimau. Mata Wang Lin berbinar dan dipenuhi rasa dingin. Gas hitam mengelilinginya seolah-olah membentuk bayangan raksasa. Raksasa ini bukanlah Dao Yemo kuno tetapi Dao Wang Lin kuno. 5.000 kaki, 4.000 kaki, 3.000 kaki, dalam sekejap, hanya ada 1.000 kaki di antara mereka berdua. Ini adalah jarak yang bisa dilintasi dalam sekejap. Dalam sekejap, keduanya semakin dekat. Membunuh. Jenderal Lapis Baja Putih mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Wang Lin berbeda. Dia tidak meraung, dan kuda hitamnya melompat ke udara saat dia merenung. Dia mengangkat pedangnya dan mengayunkan busur yang dipenuhi dengan kematian. Cahaya dari pedang itu sepertinya menyatu dengan malam itu sendiri dan berpotongan dengan bulan darah di belakangnya. Satu potongan menyebabkan langit berubah warna dan awan tersebar. Langit itu sendiri sepertinya runtuh dan berkumpul di pedang Wang Lin. Tombak Jenderal Lapis Baja Putih itu mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan dan menusuk ke depan. Bayangan harimau putih di belakangnya menjadi buram dan menyatu dengan tombak. Dari kejauhan, ini tidak lagi tampak seperti tombak tetapi harimau putih yang menerkam. Saat hitam dan putih bertabrakan, gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Itu mengguncang bumi, mengejutkan langit, dan menyebar ke seluruh sistem bintang. Saat gemuruh bergema, pedang Wang Lin bertabrakan dengan tombak. Tombak itu runtuh dan harimau putih itu melolong menyedihkan. Pedang Wang Lin juga hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kuda mereka bertabrakan dan keduanya mengaum. Kepala mereka meledak dan mereka berdua hancur. Mereka berubah menjadi gas hitam putih yang tersebar ke segala arah. Senjata-senjata itu hancur dan kuda-kudanya mati. Keduanya melompat pada saat yang sama, dan ketika mereka bertabrakan, mereka memulai pembantaian. Gemuruh menggelegar bergema, sepertinya berlangsung selamanya. Sesaat kemudian, gemuruh yang lebih keras bergema seolah-olah dunia akan terbelah menjadi dua. Jenderal Macan Putih di langit gemetar dan batuk seteguk darah, tapi wajahnya masih galak. Wajah jenderal itu galak, dan seperti Jenderal Macan Putih, niat membunuhnya sangat mengerikan. Namun, setelah dia mengeluarkan darah, dia menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Bagaimana dia bisa memiliki niat membunuh yang begitu kuat? Berapa banyak orang yang telah dia bunuh dalam hidupnya? Di langit, tubuh asli Wang Lin juga bergetar, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, matanya menjadi lebih cerah. Dia memandang Jenderal Macan Putih dan suaranya bergema. Kamu akan kalah. Aku, Macan Putih, tidak akan pernah kalah. Ini adalah hukum yang saya tetapkan, saya tidak akan pernah kalah. Jenderal Macan Putih memukul dadanya dengan telapak tangan kanannya dan batuk lagi. Saat darahnya tersebar di sekitar tanah, armor Jenderal Lapis Baja Putih itu runtuh dan dia jatuh ke tanah saat darah mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, darah dari Jenderal Macan Putih mendarat dan menyatu dengan Jenderal Lapis Baja Putih. Dia meraung saat dia bangun dan mengabaikan Wang Lin. Dia mulai membantai tentara di dekatnya. Untuk setiap orang yang dia bunuh, luka-lukanya akan pulih sedikit, dan baju besi yang roboh akan terbentuk kembali. Wang Lin juga terlempar ke belakang karena tabrakan, dan baju besi di sekitar tubuhnya runtuh. Dia mundur lebih dari 10.000 kaki. Pada saat ini, Jenderal Lapis Baja Putih itu membunuh tentara tanpa mempedulikan siapa mereka. Para prajurit berubah menjadi gas putih dan menyatu dengan tubuhnya.
Jenderal lapis baja putih itu merasa itu tidak cukup. Tubuhnya gemetar dan 1000 tetes darah mengalir dari pori-porinya. Tetesan darah berubah menjadi kabut, dan setiap prajurit yang dikelilingi olehnya akan meleleh, lalu kabut darah akan menuju target berikutnya. Akibatnya, dalam sekejap, sejumlah besar tentara tewas. Mereka mati semakin cepat, pada akhirnya hampir 100.000 orang terbunuh. Jenderal lapis baja putih itu melompat, dan saat lengannya terbuka, aura 100.000 tentara mati berkumpul padanya. Armornya direformasi dan kuda putih itu muncul sekali lagi. Namun, ini bukanlah akhir, 1000 tetes darah masih membunuh. Wang Lin tidak menggunakan metode yang sama, tetapi matanya bersinar dan tertuju pada Jenderal Emas yang dibentuk oleh pria paruh baya dari planet Five Elements. Ketika Jenderal Emas bertemu dengan tatapan Wang Lin, bulu di tubuhnya berdiri. Dia mundur tanpa ragu-ragu, tetapi Wang Lin menuduhnya. Tangan kanan Wang Lin hancur tanpa ragu. Pria paruh baya adalah yang terlemah di antara ketiganya, dan jenderal yang dia bentuk adalah yang terlemah juga. Jika hukum tidak ada di sini, Wang Lin akan membutuhkan usaha untuk membunuh orang ini, tetapi saat ini dia tidak membunuh tubuh utama. Dia hanya membunuh avatar fana yang dibentuk oleh hukum, jadi itu cukup sederhana. Ketakutan, pria paruh baya itu tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Saat tangan Wang Lin turun, Jenderal Emas itu menjerit sengsara dan baju besi emasnya roboh. Saat itu runtuh, Wang Lin membuka mulutnya dan melahap. Jiwa Wang Lin adalah pemakan jiwa, jadi avatarnya secara alami juga memiliki kemampuannya. Meskipun budidayanya ditekan, kemampuan yang berhubungan dengan jiwa ini masih ada. Dia tidak bisa melahap Jenderal lapis baja putih, tapi dia bisa melahap Jenderal Emas terlemah. Jenderal Emas mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, tapi itu tidak memicu gelombang dalam perang ini. Setelah dimakan oleh Wang Lin, tubuhnya dikelilingi oleh gas hitam. Armornya yang runtuh direformasi dan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, bahkan helm terbentuk dan menutupi kepala Wang Lin. Ini hanya menyisakan rambut putih, yang membentuk kontras tajam dengan armor hitam. Teriakan naga menggema di langit. Apa yang terbentuk di bawah Wang Lin kali ini bukanlah seekor kuda melainkan seekor naga hitam. Tubuhnya terbuat dari kabut dan berputar di sekitar Wang Lin saat ia mengeluarkan raungan ke arah Jenderal lapis baja putih. Jenderal lapis baja putih mendengar raungan ini dan tiba-tiba mendongak. Tangannya meraih ke langit dan tombak itu terbentuk kembali, dan 1000 tetes darah berkumpul di tubuhnya. Dalam sekejap, kuda putih di bawahnya berubah menjadi harimau putih raksasa. Dia berdiri di belakang harimau putih dan memegang tombak dengan niat membunuh yang gila di matanya. Macan putih itu melompat ke udara dan menerkam Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin terangkat dan pisau besar muncul. Memegang pedangnya, dia diam-diam merenung saat naga hitam itu menyerang harimau putih. Pertarungan ini akan menentukan pemenangnya. Kedua belah pihak langsung mendekat dan bertabrakan. Harimau dan naga itu meraung saat mereka bertarung. Seluruh planet bergetar seolah-olah akan runtuh. Pedang Wang Lin turun dan bertabrakan dengan tombak Jenderal lapis baja putih itu. Setelah merenung untuk waktu yang lama, Wang Lin meraung. Saat dia meraung, bayangan Dao kuno muncul di belakangnya dan turun dengan pedang. Jenderal Harimau Putih mengeluarkan raungan putus asa saat tombaknya roboh, baju besinya roboh, dan Harimau Putih di bawahnya roboh. Garis darah muncul di antara alisnya saat pedang Wang Lin turun, dan tubuhnya roboh. Di langit, wajah Jenderal Macan Putih menjadi pucat pasi. Dia batuk darah dan ekspresinya menjadi redup. Mulai sekarang, kamu adalah budakku. Wang Lin tiba-tiba berdiri dan pupil matanya menyusut. Dia merasakan bahaya yang kuat datang. Tanpa ragu-ragu,
dia melangkah maju dan tumpang tindih dengan tubuh yang dibentuk oleh indera keilahiannya. Dia membuka mulutnya dan melahap aura dari jenderal lapis baja putih yang roboh. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh gas hitam, dan itu membentuk pisau panjang di tangannya. Dia mengangkat pedang dan menatap ke langit. Muridnya telah menyusut sampai hanya menjadi titik saat dia memfokuskan semua kekuatannya dan kekuatan hukum ke dalam pedangnya. Pedang ini akan berisi kekuatan terkuat di dunia ini. Pedang ini akan melanggar hukum yang telah ditetapkan Jenderal Macan Putih di sini. Pedang ini akan menjadi pedang penghancur dunia yang dibuat dengan bantuan hukum dunia ini. Dia sedang menunggu orang yang telah memberinya rasa krisis ini untuk muncul. Pada saat yang sama, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan api tampak membentuk payung api kecil. Itu menghilang dari tangannya. Episode 280, dengan judul 7 Warna Tiba. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin mengangkat pedangnya dan gas hitam berubah menjadi badai yang terhubung ke langit. Dari jauh, badai itu tampak seperti naga hitam yang mengejutkan. Bilah di tangan Wang Lin tidak bergerak sama sekali, seolah membeku di tempatnya. Akibatnya, tubuh Wang Lin dan badai naga hitam menjadi sangat kontras. Dalam perpaduan statis dan gerakan ini, tekanan mengejutkan datang dari tubuh Wang Lin. Karena avatar Sense Divine Jenderal Macan Putih sedang dimakan, dan sumpahnya, tekanan ini menyebabkan dia gemetar. Tekanannya seperti gunung, menyebabkan Jenderal Macan Putih menyerah. Dia gemetar saat dia menundukkan kepalanya. Pria paruh baya dari planet Five Elements bahkan lebih buruk. Meskipun dia tidak membuat sumpah darah, avatar Sense Divine miliknya telah dimakan oleh Wang Lin. Saat tekanan menyebar, dia merasakan perasaan kagum membasahi dirinya seperti gelombang laut. Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka berdua. Dia memfokuskan semua perhatiannya pada pedangnya. Dia perlahan menutup matanya dan tidak lagi melihat ke langit, dia memasukkan segalanya ke dalam bilahnya. Saat dia menutup matanya, dia tidak bisa lagi mendengar suara apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah pedang ini. Pedang ini menggantikan mata dan indera ketuhanannya. Saat budidayanya berkumpul di atasnya, itu menjadi pisau yang sangat kuat. Di bagian barat sistem bintang ini, gemuruh bergema dan pusaran raksasa muncul. Begitu pusaran muncul dan bahkan belum terbentuk sepenuhnya, itu bergetar hebat sebelum runtuh. Melihat bagaimana itu runtuh, seolah-olah seseorang telah merobeknya dari dalam. Gemuruh-gemuruh bergema dan cahaya 7 warna yang tajam bersinar. Di dalam cahaya, Taois 7 warna melangkah maju dan memasuki dunia yang hancur ini. Saat dia masuk, Taois 7 warna dengan jelas merasakan aura Wang Lin. Matanya menunjukkan niat membunuh dan kedinginan, dan dia juga mulai tertawa. Wang Lin, Tuan ini telah menemukanmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri kali ini. Petik 2. Tepat pada saat ini, di planet ketiga, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan pedang di tangannya mengeluarkan cahaya yang mengerikan. Dia mengeluarkan raungan saat dia melompat ke langit dan menebas dengan pedang terkuat. Setelah menebas, dia dengan cepat mundur. Energi pedang raksasa muncul di langit. Itu menyerap badai di sekitar Wang Lin, baju besinya, dan semua tentara yang dibentuk oleh hukum. Energi pedang ini segera menghancurkan hukum yang diciptakan Macan Putih. Jenderal Macan Putih batuk darah dan ekspresinya menjadi redup. Energi pedang melesat ke langit dan menghilang. Ketika muncul kembali, di sanalah Taois 7 warna berada. Semuanya terjadi terlalu cepat. Saat Taois 7 warna telah tiba, Wang Lin telah menebas. Energi pedang menembus kekosongan dan meluas hingga lebih dari 100.000 kaki. Itu tidak lagi tampak fisik tetapi padat karena terbang menuju Taois 7 warna. Energi pedang dibentuk oleh hukum di sini dan menyatu dengan kultivasi penuh Wang Lin.
Mengayunkan pedang ini sama dengan menggunakan kekuatan penuh dari salah satu dunia yang hancur untuk membunuh seseorang. Tidak mungkin untuk menggambarkan kekuatan pedang ini. Energi pedang itu cerah saat terbang menuju Taoist 7 warna. Murid Taoist 7 warna menyusut. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia merasakan bahaya. Hal semacam ini sangat jarang terjadi, dia hanya merasakannya 3 kali dalam hidupnya. Namun, dari 3 kali itu, 2 terjadi saat mengejar Wang Lin. Pertama kali dicelah di Laut Awan, dan yang kedua kali sekarang di dunia yang hancur ini. Meminjam hukum di sini untuk membentuk pedang ini, Wang Lin ini mampu memikirkan hal ini dalam waktu yang singkat. Kebijaksanaan seperti ini jarang terjadi. Namun, semakin pintar dia, semakin dia harus mati. Taoist 7 warna tahu bahwa dengan Old Ghost Zan, di sekitarnya dia tidak bisa terluka. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya 7 warna mulai berkedip. Cahaya dipadatkan menjadi teratai 7 warna dengan 7 kelopak, masing-masing kelopak dengan 1 dari 7 warna. Itu mekar di hadapan Taoist 7 warna. 7 warna Dao Lotus, teratai mengumpulkan para prajurit. Saat Taoist 7 warna berbicara, dia melangkah ke teratai. Kelopak bunga teratai menyusut dan mengelilingi tubuhnya. Dari kejauhan, ini tidak lagi tampak seperti bunga teratai, hanya kuncup bunga. Bilahnya menutup dan mendarat di kuncup teratai 7 warna. Gemuruh-gemuruh bergema, menyebabkan sistem bintang bergetar. Sistem bintang robek di banyak tempat saat bilahnya hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kuncup teratai 7 warna bergetar. 7 warna bersinar dan 2 kelopaknya pecah. Namun, jatuhnya bilah dan 2 kelopak menciptakan kekuatan penghancur. Kekuatan destruktif ini menyebar seperti orang gila dengan lotus 7 warna di tengahnya. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh sistem bintang. Sistem bintang mulai runtuh inci demi inci seolah-olah itu terkoyak secara paksa. Sistem bintang bergetar dan terus runtuh. Saat gelombang destruktif menyebar, semua yang dilaluinya runtuh. Bahkan 9 planet bergetar, dan 7 di antaranya meledak. Mereka berubah menjadi lubang hitam yang melahap segalanya. Dunia ini tidak akan ada lagi. Planet ketiga bergemuruh, jurang besar muncul di permukaannya, dan langit berubah warna. Saat bumi bergetar, itu mulai runtuh. Bumi bergemuruh dan sejumlah besar batu beterbangan ke udara. Itu tampak seperti akhir dunia. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin dan dia mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Taoist 7 warna terlalu kuat. Dia tidak ragu untuk mundur, dan pusaran muncul di belakangnya. Saat dia melangkah ke pusaran, ada suara gemuruh yang menggema di seluruh sistem bintang. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin dan dia mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Taoist 7 warna terlalu kuat. Dia tidak ragu untuk mundur, dan pusaran muncul di belakangnya. Saat dia melangkah ke pusaran, ada suara gemuruh yang menggema di seluruh sistem bintang. Kuncup teratai tiba-tiba muncul di atas planet ketiga yang runtuh dan terbuka, memperlihatkan Taoist 7 warna yang duduk di dalam. 7 warna Dao Lotus, teratai terbuka untuk menyambut kematian. Taoist 7 warna tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Meskipun Taoist 7 warna tampak normal, dia sangat murung. Pedang dari sebelumnya jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan bisa dilakukan Wang Lin. Itu tidak terasa seperti Wang Lin yang menyerangnya, itu lebih seperti seluruh dunia yang hancur telah menyerangnya. Bahkan dia dikejutkan oleh kekuatan pukulan itu. Juga, platform Lotus 7 warna benar-benar kehilangan 2 kelopak, yang membuat hatinya sakit. Niat membunuh memenuhi tubuhnya. Saat Taoist 7 warna menunjuk, 5 kelopak yang tersisa dari platform teratai 7 warna terbang. Mereka akan menyegel dan membunuh Wang Lin. Taoist 7 warna melompat ke udara dan mengejar Wang Lin, mengikuti 5 warna.
Pada saat ini, tubuh Wang Lin telah menyatu dengan pusaran dan dia akan pergi. Namun, Taois tujuh warna menyerang dan menggabungkan serangannya dengan runtuhnya planet ketiga. 5 kelopak bunga teratai menutup dan perasaan hidup dan mati memenuhi hati Wang Lin. Namun, karena Wang Lin berani tinggal di sini untuk menyerang dengan pedang itu, dia jelas telah bersiap. Meskipun terkadang dia bertindak berdasarkan dorongan hati, setiap gerakan yang dia lakukan memiliki tujuan. Saat kelopak bunga mendekat padanya, tangan kirinya meraih kekosongan dan lautan api mengelilinginya. Itu berubah menjadi payung besar yang menyala. Realm Burning Umbrella. Payung tidak menutupi langit tetapi dipegang di tangan Wang Lin seperti payung berukuran normal. The Realm Burning Umbrella membutuhkan banyak batasan dan membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya, jadi tidak baik untuk digunakan pada saat bahaya. Namun, Wang Lin sudah memikirkan jalan mundur. Tangan kirinya diam-diam menciptakan payung sambil menunggu. Meskipun ini akan membakar lebih banyak kekuatan hidup, itu sepadan. Saat ini, payung berada di dalam tangan kirinya, dan tiba-tiba payung itu terbuka untuk menutupi tubuhnya. Saat payung dibuka, api langsung keluar. Kelima kelopak itu menutup dan terhalang oleh api. Setiap kelopak yang mendarat di payung menyebabkan getaran yang mengguncang hati Wang Lin. Namun, dia menggunakan kekuatan ini untuk mundur 3 langkah. Setelah 3 langkah, tubuhnya benar-benar menyatu dengan pusaran. Saat api menghalangi pandangannya, Wang Lin meninggalkan dunia ini. Saat Wang Lin menghilang, dia mendengar raungan marah. Taois tujuh warna mengikuti kelopak bunga dan bergegas ke pusaran. Dia mengangkat tangan kanannya dan tangan tujuh warna mencakar Wang Lin. Namun, cakar ini meleset saat Wang Lin pergi. Bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, kamu tidak dapat melarikan diri dari tuan ini. Taois tujuh warna bahkan tidak melihat Jenderal Macan Putih dan orang dari planet 5 elemen. Dia bergegas ke pusaran setelah Wang Lin. Setelah Wang Lin dan Taois tujuh warna pergi, planet ketiga runtuh dan hancur bersama dunia ini. Jenderal Macan Putih mendongak dengan tatapan yang rumit. Sumpahnya sudah berlaku, dan Wang Lin bahkan punya waktu untuk memberinya perintah. Dia harus mematuhinya. Dia berjuang untuk bangun dan menyerang pembudidaya planet 5 elemen berwajah pucat. Tangkap dia, aku sangat berguna untuknya. Ini adalah perintah pertama yang diberikan Wang Lin kepada Jenderal Macan Putih sebelum pergi. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.